Kak Sandri bahas tentang poppers dong. Poppers tuh sebenarnya apa sih? Kok bisa untuk meningkatkan gairah seksual? Nah, karena ini menarik, mari kita bahas. Dan ini termasuk ilmu baru juga dari Sandri buat teman-teman semuanya terkait dengan poppers. Dan ini adalah salah satu gambar yang Sandri ambil di akun tercinta kita ini adalah TikTok. Ternyata ketika Sandri searching-searching terkait dengan sosial medianya, ada juga korban terkait penggunaan poppers ini. Oke, poppers ini sebenarnya adalah salah satu senyawa yang bernama amil nitrit isi dalamnya. Jadi amil nitrit ini biasanya digunakan untuk penanganan permasalahan jantung seperti angina pectoris atau nyeri dada. Tetapi secara cakupan luasnya, ternyata poppers ini punya efek lain. Dalam kegunaannya secara luas, dia ini digunakan untuk euforia gitu ya, merasa bahagia, terus juga merelaksasikan otot-otot kita, serta meningkatkan gairah seksual. Untuk cara pemakaiannya, dia itu dihirup ya guys, kayak aromaterapi seperti itu. Dan dia ketika dibuka itu akan mengeluarkan sedikit ada bunyi gas seperti itu. Seperti tadi Sani bilang bahwa dia ini kan sebenarnya untuk permasalahan vasodilator atau permasalahan pelebaran pembuluh darah gitu. Digunakannya lah amil nitrit ini. Oke, sebenarnya Sani akan jelaskan dulu terkait dengan mekanisme kenapa si amil nitrit ini atau poppers ini bisa menjadi salah satu agen untuk membantu permasalahan gairah seksual. Oke, kita akan jelaskan dulu bahwa sebenarnya amil nitrit ini adalah vasodilator atau obat-obatan yang melebarkan pembuluh darah. Sehingga kalau lebar pembuluh darah berarti tekanan darah akan turun. Dan tekanan itu terjadi dengan cepat sekali. Nah, ketika pembuluh darah melebar dan tekanan darah turun, berarti naiklah euforia. Dan jadilah relaksasi di bagian otot, terutama otot bagian bawah. Ya, teman-teman semuanya, baik itu pada pria dan wanita, kalian paham aja lah ya. Bahkan pada anus pun juga direlaksasikan. Maka tak jarang ini sering disalahgunakan oleh beberapa oknum ya yang untuk meningkatkan gairah seksual baik itu pada pria ataupun pada wanita. Bahkan sesamanya seperti itu. Walaupun efektivitasnya cepat, tapi dia ini bisa menyebabkan terjadinya kecanduan. Bahkan bisa jadi dalam beberapa kasus, orang bisa kehabisan oksigen karena penggunaan si poppers ini. Oke, efek yang ditimbulkan awal pertama kali ketika memakai poppers ini secara cepatnya pasti nampaknya adalah sakit kepala. Terus detak jantung mulai meningkat ya, karena kan pelebaran pembuluh darah berarti kan jantung ekstra cepat itu untuk memompanya. Terus ada merasa sensasi hangat atau bergairah, dan paling minimnya itu adalah pusing gitu ya. Beda ya guys, sakit kepala dan pusing itu udah pernah saya dijelaskan juga. Beritanya adalah poppers ini adalah ilegal. Dan di Amerika pun juga sama, dia terkategori ilegal. Makanya beberapa oknum jahat itu mengganti kategori obat ini menjadi pengecat kuku, terus juga untuk suplemen, wangi, penyegar udara, bahkan dupa. Bayangin lah ya, kayak mana gitu kan. Dan Sandi pun udah lihat juga FYP-nya ada beberapa korban terkait penggunaan poppers ini. Nah, poppers ini juga sangat berbahaya ya guys. Jadi kalian benar-benar harus detail dan hati-hati untuk penggunaannya. Karena kan ini penggunaannya kayak, kalau menurut Sandri itu kayak minyak aromaterapi gitu guys, karena dihirup. Dan dia ini ya, dia bisa menyebabkan terjadinya luka bakar kalau kalian terkena kulit. Terus juga ada beberapa efek sampingnya, yaitu permasalahan pada mata. Karena ini ya guys, terkait dengan hal ini banyak sekali kontraindikasinya, dan memang benar-benar kalau untuk pemakaian ini tuh bagusnya memang sesuai dengan indikasi dari dokter. Dan dia ini sangat tidak bisa dengan yang namanya kalian pakai bersamaan dengan sildenafil sitrat, tadalafil, vardenafil, dan beberapa obat-obat untuk pengobatan disfungsi ereksi dan ED. Karena apa? Obat ini akan lebih mempercepat ketika terjadinya suatu interaksi dan penurunan tekanan darah atau hipotensi secara mendadak, dan langsung menyebabkan ya henti jantung ataupun tiba-tiba pingsan ataupun kematian. Ini berlaku juga pada teman-teman yang punya riwayat stroke, baik itu stroke ringan ataupun kalian tanpa sadari bahwa kadar kolesterol kalian itu sudah
meningkat. Untuk memakai poppers ini harus benar-benar pikirkan dulu efeknya dan juga ingat kalian menggunakan obat apa dan memang apa yang kalian dapati untuk hal ini. Nah, sudah Sandi bilang semuanya terkait yang jelek-jeleknya, yang baik-baiknya. Karena dia memang dipergunakan intinya sebagai vasodilator untuk secara inhalasi untuk kalian yang misalnya nih keracunan, kena pestisida atau obat-obatan yang memang bersifat racun melalui saluran pernafasan. Nah, ini bisa dipakai. Dan di Amerika, sekali lagi Sandi bilang bahwa ini ilegal juga dan wajib pakai resep. Apalagi di Indonesia, kita mengikuti FDA aja pasti ini udah kategori ilegal kalau dijual di Indonesia gitu kan. Dan wajib pakai resep sebenarnya. Tapi nggak tahu Sandri apakah peredarannya di area sekitar itu masih ada terkait dengan hal ini dengan beberapa nama-nama misalnya diganti kategorinya. Sandi juga nggak tahu karena itu trik-trik orang inilah ya penipuan gitu ya. Jadi memang kalian harus hati-hati karena Sandi sudah lihat ada beberapa korbannya sudah masuk rumah sakit gara-gara popper ini. Oke, segitu aja dari Sandri. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Kalau ada yang ingin tanyakan boleh di kolom komentar. Ada yang ingin dibahas boleh di kolom komentar. Ada yang ingin kalian tambahkan terkait dengan popper boleh di kolom komentar. Atau tag Sandri terkait dengan dunia farmasi dan juga pangan makanan boleh banget. Terima kasih. Salam Apotek Sandri.